Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang senantiasa itba' kepadanya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan kita berhak mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di bulan penuh keberkahan, di mana kebaikan-kebaikan itu berlangsung sangat banyak dan ramai dilakukan oleh orang-orang yang beriman, sudah bukan menjadi rahasia bahwa di bulan Ramadan khususnya terjadi kelonjakan jumlah jamaah setiap sholatnya, terutama di sholat isya, karena masing-masing dari kaum muslimin ingin melaksanakan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Juga terjadi kelonjakan dalam jumlah infak atau sedekah, karena setiap muslim berlomba ingin meraih pahala dari orang-orang yang berpuasa dengan cara merebut pahala dari orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa itu, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, karena bulan penuh keberkahan inilah yang dikhususkan di bulan Ramadan saja, tanpa ada bulan yang lain yang semangat beribadahnya itu sangat tinggi selain di bulan Ramadan. Padahal hadirin rahimakumullah, ada 4 bulan yang lain yang ketika kita beramal pahalanya pun dilipat gandakan. Tapi ini sebuah hal yang Allah sengaja spesialkan untuk bulan Ramadan. Kenapa kemudian itu disyariatkannya puasa? Karena dari awal Allah sudah merencanakan, dari mulai diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemudian hadirin rahimakumullah, kita perhatikan atau kita mengukur diri kita sendiri. Kita benarkan apa yang menjadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pemaknaan dari Syahrul Mubarak di bulan Ramadan, itu langsung terbukti begitu bulan Ramadan berakhir. Kita tanya pada diri kita masing-masing, selama menjalani ibadah bulan Ramadan sesuai dengan angka usia kita, berapa kali di malam takbir kita melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam?
Padahal dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 atau tanggal 30 kita tidak pernah absen sekalipun untuk melaksanakan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Tapi begitu masuk malam takbir, sudah masuk tanggal 1 Syawal, kita lupa bahwa keharusan bagi kita ibadah tambahan sholat malam itu tetap harus ada, harus dilakukan. Dan ini menjadi bukti bahwa memang bulan Ramadan dikhususkan sebagai Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan yang di situ banyak sekali peluang-peluang kebaikan dan banyak orang-orang atau kaum muslimin meraih itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, dalam rangka memaksimalkan, memanfaatkan sebelum bulan Ramadan itu hilang, sebelum bulan penuh keberkahan itu berakhir, mari sama-sama kita memaksimalkan, memanfaatkan momentum yang Allah berikan selama 1 tahun 1 kali yang belum tentu tahun depan kita masih bisa menjalaninya. Karena kata Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Bahkan dikisahkan ada 1 sahabat, ada 2 orang sahabat yang masing-masing identik secara amaliyahnya. Masing-masing identik secara amaliyahnya, hampir sama, hingga satu ketika yang dua-duanya ikut ke medan perang, satu gugur, yang satu lagi masih hidup. Para sahabat menilai bahwa yang masuk surga duluan adalah yang meninggal karena syahid, karena meninggal di perang, sedang jihad fisabilillah. Tapi kata Nabi, enggak. Kenapa? Karena orang yang kedua yang masih hidup itu masih menemui bulan Ramadan di tahun berikutnya. Bayangkan hadirin rahimakumullah, ketika seseorang mampu memaksimalkan peluang-peluang ibadah di bulan Ramadan, nilainya bahkan bisa melebihi orang yang mati syahid di medan perang, orang yang jihad fisabilillah. Sekali lagi, sebelum bulan penuh keberkahan ini berakhir, mari sama-sama maksimalkan. Ditambah lagi hadirin rahimakumullah, kalau kita sandingkan dengan ayat-ayat yang lain tentang peluang-peluang kebaikan, terutama kebaikan dalam hal berinfak atau bersedekah, banyak dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya surah Al-Baqarah ayat 254, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang kami rizkikan kepadamu sebelum datangnya hari yang tiada perniagaan di sana, tiada lagi ikatan hubungan kasih sayang di sana, wala syafaah, juga tidak ada lagi peluang pertolongan. Artinya sebelum hari kiamat. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berinfak, untuk bersedekah. Kenapa? Ada keistimewaan di sana. Bahkan yang sama nilainya, tidak hanya infak atau sedekah, ada sesuatu yang disebut sebagai zakat yang merupakan bagian dari rukun Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Nabi Musa alaihi salam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya, atau yang lebih dikenal dengan Bani Israel, melakukan sesuatu yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai karakter dari umat akhir zaman.
Apa? Salah satunya adalah, ya Allah, berdasarkan dialog Nabi Musa, ada satu umat yang ketika mereka mengeluarkan harta mereka, baik itu infak, sedekah, zakat, termasuk juga kurban, apa yang dikeluarkannya itu dinikmati oleh saudaranya. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW, syariat zakat, infak, sedekah ataupun kurban itu tidak dibagikan kepada sesama. Diletakkan di satu tempat, diterima atau tidaknya langsung diketahui. Diterimanya hilang oleh Allah, diambil. Tidak diterimanya dimakan atau dirusak oleh binatang buas. Itu sebagai patokannya. Tapi permintaan ini tidak dikabulkan, karena ini dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata hadirin rahimakumullah, dampak positif dari sesuatu yang kita keluarkan untuk kemudian dinikmati oleh sesama kita, itu bisa membantu orang-orang yang memang mungkin mengalami kekurangan dari sisi finansial, yang kemudian dalam bahasa kita disebut sebagai mustahik zakat. Karena pentingnya memberantas kemiskinan, kata Nabi SAW yang kemudian dikomentari oleh Imam Syafi'i, al-faqru qaribun atau aqrabu ilal kufri. Kemiskinan itu sangat dekat dengan kekufuran. Kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah punya keimanan, mengalami kekurangan secara finansial, bahkan susah untuk makan, meskipun ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang pernah dipinta oleh Nabi SAW, ya Allah, jangan engkau binasakan umatku karena kelaparan. Dikabulkan oleh Allah. Umat Islam, umat Nabi Muhammad dijamin oleh Allah tidak akan mati, tidak akan binasa karena kelaparan. Kenapa? Ada syariat zakat, ada syariat infak, ada syariat sedekah, ada syariat kurban di situ. Dan kita sebagai orang yang memiliki kelebihan, Allah berikan kelebihan, wajib untuk mengayomi, wajib untuk memperhatikan. Kisah masyhur seorang pencuri di zaman Umar bin Khattab. Padahal dalam Islam, syariat bagi pencuri itu potong tangan, jelas dalam ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki-laki maupun perempuan, potong tangannya. Tapi makna potong tangan bukan tangan secara zahir. Yang dipotong adalah karakter, keburukannya. Dan ini dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika ada seorang yang mencuri, dia tanya, kenapa kamu mencuri? Dijawab, saya sudah 3 hari tidak makan. Maka yang dihukum bukan yang mencuri, tapi orang yang dicurinya. Kenapa? Orang yang dicuri dalam hal ini tetangganya, tidak memperhatikan tetangganya yang kelaparan. Yang dihukum bukan yang mencuri. Sebagai bentuk perhatian dari kita, adanya syariat zakat, infak, sedekah dan lain-lain sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Kalau tidak disyariatkan, entah apa yang akan terjadi dalam proses siklus kehidupan di dunia ini. Maka betapa maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman, mengaku berislam, kemudian syariatkan ada salah satu di antara rukun Islam, wajibnya zakat. Termasuk sekali lagi ada infak, ada sedekah dan lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita. Kita tidak berharap bahwa terlalu banyak mustahik, termasuk kita juga. Kita tidak berharap bahwa kita menjadi mustahik. Yang kita harapkan adalah banyaknya muzaki, sehingga kedamaian, rahmatan lil alamin, Islam sebagai rahmatan lil alamin itu terasa. Semoga apa yang pernah dialami di zaman Umar bin Abdul Aziz, orang-orang sulit mencari mustahik, karena memang manusia-manusia pada saat itu, orang-orang yang beriman saat itu tidak peduli terhadap, bukan tidak peduli, orang-orang yang beriman saat itu sangat sejahtera
dan tidak mengharapkan bahwa dirinya sebagai mustahik, maka dia berlomba-lomba untuk berusaha mengeluarkan dirinya dari kemiskinan yang sekali lagi itu dikhawatirkan lebih dekat kepada kekufuran. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa lebih berusaha lebih maksimal dalam aktivitas mengejar dunia, apalagi mengejar aktivitas untuk kepentingan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik, tsabbit qulubana ala al iman, tsabbit qulubana 'alal Islam. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.